Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN, Indonesia ternyata mampu menambah jumlah kelas menengah hingga miliarder. Lalu bagaimana implikasinya terhadap tren investasi di tanah air? Produk investasi keuangan apa saja yang menjadi incaran para jutawan? Dan tentunya kita akan membahasnya bersama Head of Consumer Banking Group DBS Indonesia, Stefano Ridwan. Selamat siang Pak. Jadi sebenarnya langsung aja Pak ya, seberapa besar sih pertumbuhan kelas menengah atas di Indonesia saat ini khususnya? Baik, Mbak Imel. Untuk yang kita sebut kalangan miliarder atau lebih tepatnya disebut HNWI, ya High Net Worth Individual di Indonesia. Pertumbuhannya kalau kita lihat selama 5 tahun ke belakang, ya sebenarnya sangat agresif sekali, berkisar antara 17-22% ya selama 5 tahun terakhir. Nah, angka ini kalau kita lihat dibandingin pertumbuhan HNWI di dunia pada rata-rata yang hanya 9%, sangat luar biasa sekali. Jauh sekali ya Pak, itu apa sebab itu Pak bisa lebih besar Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita lihat angka ini juga lebih selama tahun terakhir lebih cepat dibandingkan pertumbuhan HNWI di India maupun juga di China. Ada beberapa faktor yang sekira saya itu membantu pertumbuhan HNWI secara agresif. Yang pertama tentunya kita lihat sektor properti. Banyak dari HNWI ini memang para miliarder ini yang menginvestasikan ya asetnya dalam bentuk real estate ataupun properti. Nah, kita lihat selama 5 tahun terakhir ya sektor properti telah tumbuh dengan pesat sekali. Nah, secara langsung tentu juga akan membantu membuat HNWI baru di Indonesia. Baik. Yang kedua kalau kita lihat juga pertumbuhan pasar modal ya, pasar keuangan yang sangat konsisten sekali selama 5 tahun terakhir, tentunya juga membantu membuat HNWI baru di Indonesia. Yang ketiga tentunya konsisten pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Nah, inilah ketiga faktor tadi membuat HNWI baru di Indonesia. Jadi meningkat sampai 17% ya Pak ya? 17-20%. Lalu implikasinya terhadap kegiatan investasi seperti apa tuh Pak? Ya, tentunya dengan pertumbuhannya pasar ini membuka peluang-peluang ataupun opportunity baru ya buat pelaku bisnis di financial institution untuk bisa menangkap momentum ini dengan baik ya, tentu dalam menyediakan produk investasi yang sesuai dengan risk profile dari masing-masing HNWI ini. Pola investasinya seperti apa sih Pak yang biasa mereka inginkan gitu? Ya. Sebenarnya Mbak Imel tergantung. Kalau kita lihat ini tipe investor kan ada 3 ya, ada yang konservatif, ada yang moderat, dan juga ada yang agresif. Nah, jadi tergantung kembali tipe si individunya seperti apa. Nah, kalau mereka yang sifatnya konservatif, tentu mereka lebih banyak mengalokasikan asetnya dalam bentuk deposit yang ataupun produk yang lebih sifatnya lebih tidak berisiko. Tapi kalau mereka moderate, mungkin alokasinya lebih merata ya, ada di fixed income, ada di deposit, ada di real estate, dan juga ada di mungkin ada di reksadana dan sebagainya. Tapi mungkin mereka yang sifatnya lebih agresif, lebih banyak mengalokasikan investasinya ke produk yang lebih beresiko. Contohnya mungkin di stock market, di alternatif investasi seperti mungkin produk derivatif dan sebagainya. Kalau Bapak lihat sendiri, kalau sekarang ini miliarder di Indonesia lebih agresif atau moderat memilihnya Pak? Saya melihat banyak perubahan selama 3-4 tahun terakhir ini ya, karena mungkin semakin banyaknya informasi yang bisa diterima oleh para HNWI ini sehubungan dengan market regional maupun juga market lokal. Mereka juga semakin lebih paham terhadap produk investasi. Nah, karena lebih teredukasi dengan baik dari segi pengetahuan market maupun juga produk itu sendiri, ya lebih banyak sekarang saya melihat tendensi untuk mereka lebih cenderung moving dari konservatif ke moderat dan moderat ke agresif. Jadi karena bertambahnya pengetahuan dan juga informasi tadi, ya mereka sehingga lebih berani mengambil keputusan untuk mengambil produk yang lebih kompleks dan lebih beresiko. Kalau melihat potensi ekonomi emerging market nih Pak, termasuk Indonesia sebagai pusat pertumbuhan begitu ya, seperti apa sih prospek investasi keuangan mendatang, terutama di layanan private banking-nya? Sekira saya prospeknya sangat positif sekali, sangat baik sekali, karena kita lihat pertumbuhan ekonomi pun juga masih akan terus tumbuh ya, ditambah lagi pemilihan presiden juga sudah selesai. Yang kedua, ke depan juga kita akan menyambut masyarakat ekonomi Asian ya, di mana di situ tentunya terbuka peluang-peluang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, sekira saya pertumbuhan dari HNWI maupun middle income di Indonesia pun akan terus tumbuh ke depan. Ya. Baik Pak, kita harus jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tiket Citylink ekonomis, bayarnya sedikit, dapatnya banyak. Betafy Citylink.
Kami sajikan topik-topik utama dengan narasumber utama. Ada faktor Megawati mampu melakukan. Dipandu presenter senior Nunung Setiani dan panelis tetap Don Bosco Selamo. Pada korupsi kita belum bocor. Yang paling penting. The Headlines, referensi utama, berita utama. Pemburu korupsi itu minimal sekali. Sandra. Backingnya banyak sekali. Setiap Jumat jam 8 malam, hanya di Berita 1. Pengalaman pesta pernikahan yang melampaui harapan Anda. Dengan pelayanan terbaik dan tempat resepsi eksklusif. Ya, pemirsa, kita masih dalam dialog dengan Pak Stefano. Di sini, Pak, tadi yang belum saya tanyakan adalah bagaimana keragaman produk investasinya, Pak. Apakah sudah mengakomodir keinginan investor begitu? Hari ini kalau kita melihat produk ditawarkan oleh perbankan khususnya layanan prioritas atau layanan prima, produknya cukup beragam. Ya, mulai tadi yang sifatnya konservatif, moderat maupun juga agresif. Tapi memang semua produk ini terbatas hanya di onshore. Belum ke offshore produk. Ya, memang kalau kita bandingkan produk kita dengan produk di negara lain, ya, pada umumnya negara lain itu memang produknya lebih bervariatif. Contoh kita lihat coba negara tetangga kita seperti Singapura. Nah, mereka bisa banyak memberikan produk yang sifatnya lebih kompleks. Nah, tapi kalau kita ketahui, semakin menguntungkan produk tersebut atau semakin menjanjikan return-nya, tentu juga semakin tinggi resikonya pula. Gitu ya. Oke, kalau persaingan antar layanan private banking seperti apa, Pak, sekarang di Indonesia? Kalau boleh tahu. Kalau kita melihat selama 3 tahun ke belakang, ya sekira saya pertumbuhan layanan prioritas ataupun layanan prima di Indonesia bertumbuh dengan baik sekali. Banyak bank-bank, bahkan kalau dulu kita lihat didominasi oleh bank-bank asing, tapi hari ini kita melihat banyak sekali juga bank-bank lokal yang mulai masuk ke situ. Dan sekiranya pertumbuhannya baik, kompetisi juga sangat sehat sekali, dan produk di offer pun sudah mulai bertambah banyak dan terus bertambah. Kalau kesiapannya sendiri, kesiapan industri keuangan itu mengelola investasi seperti apa, Pak? Sekira saya sekarang banyak institusi yang terus berinvestasi terhadap personel-personelnya, karena ini adalah key selain produk. Ya, personel-personel dalam bentuk contohnya training yang berkelanjutan, ya, training sertifikasi terhadap frontline-ya untuk terus bisa men-serve dari kalangan-kalangan ini. Dan sekarang saya ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali dan trennya saya lihat sangat konsisten sekali selama 3 tahun terakhir. Dan yang penting nih, Pak, yang harus dipahami investor sebelum mengolah investasinya itu apa sih, Pak? Sekiranya yang pertama, investor itu harus tahu, ya, risk appetite dia atau risk profile itu ada di mana. Apakah dia seorang konservatif, moderat, atau seorang yang... Jadi kita harus tahu dulu diri kita seperti apa gitu, diri kita seperti apa. Harus moderat kah atau agresif kah begitu ya? Betul. Kedua, kalau kita udah tahu diri kita ini risk profile kita seperti apa, kita harus tahu tujuan investasi kita itu buat apa. Ya kan, apakah dia buat pensiun atau buat anak sekolah dan sebagainya. Ini sama untuk investasi keuangan atau saham atau ada spesifikasi lain atau gimana, Pak? Sekiranya ini garis besarnya dulu, Pak. Kita harus tahu tujuannya untuk apa. Risk profile seperti, nah kalau kita udah tahu risk profile kita seperti apa, tujuan investasi kita buat apa juga, nah kita baru bisa melihat pilihan dari produk yang ada sesuai dengan tujuan maupun risk profile kita. Nah, kalau kita sudah tahu juga produk tersebut, tentunya kita harus bisa memahamin, ya, produk itu seperti apa. Kemudian apa hubungannya dengan market yang terjadi juga, karena ini saling berhubungan. Nah, setelah kita tahu itu semua, tentunya baru kita bisa, ya, mengambil produk yang tepat sesuai dengan risk profile kita ataupun tujuan investasi kita. Yang harus kita waspadai apa, Pak? Biar tidak merugi begitu. Ya, satu sekira saya gini, ini prinsip dasar dalam investasi. Jangan taruh semuanya di dalam satu keranjang yang sama. Diversifikasi sangat penting sekali.
sesuai dengan risk profile kita, dan sekali lagi sesuai dengan tujuan investasi kita. Diversifikasi, jangan ditaruh semua dalam satu produk yang sama. Ini terakhir Pak, kalau tips untuk para miliarder yang ingin berinvestasi seperti apa Pak? Ya, mungkin saatnya harus dilihat adalah ya pilih bank ataupun institusi yang memang sehat dan tentunya bisa memberikan servis yang terbaik sesuai dengan kebutuhan investasi dari investor tersebut. Oke. Lalu ada lagi Pak? Apa itu saja dulu? Satu itu, kedua juga tentunya siapa yang melayani. Yang melayani itu pun juga harus tentunya kompeten dan juga bersertifikasi, karena tentunya kita tidak mau mendapatkan direction yang salah. Ya. Gitu. Oke, baik Pak Stefano, terima kasih telah berbincang dan berbagi informasi di sini bersama